Kita tuh pengennya kayak gimana, kita punyanya modalnya kayak gimana, kita udah punya apa aja dan, apa sih pilihan terbaiknya, gitu. Habis itu baru nanti kita sesuaikan dengan apa, goals-nya kita. Karena yang tadi saya bilang di awal ya teman-teman ya, ketika kita berprofesi sesungguhnya kita sedang apa, sedang mengumpulkan bekal. Buat kapan? Buat nanti dibawa ke akhirat. Makanya kita harus tahu dulu nih, sesuaikan dulu nih tujuan kita. Tujuannya itu nanti di surga, surganya itu surga tingkat keberapa, dan juga surganya itu masuk dari pintu yang apa. Oke, kalau gitu. Ini ada penyampaian materi. Penyampaian materinya di awal supaya teman-teman apa namanya tergambar terkait dengan si profesi ini. Nah, harapannya nanti teman-teman ketika setelah mendengarkan materi, materinya mungkin singkat ya. Nanti kita akan perdalam di mana waktu kita berdiskusi. Dan saya pernah bawain materi ini di Rubik Class yang sebelumnya dan ini pertanyaan tuh banyak banget sebenarnya. Dan semakin lama semakin spesifik karena tiap profesi itu beda persoalannya dan beda juga cara apa ya istilahnya ya untuk menghadapinya, strugglingnya itu seperti apa kayak gitu. Oke, sebelumnya perkenalkan teman-teman buat yang belum kenal, nama saya Dika, biasanya dipanggilnya Bos Dika. Asik. Seorang sensing introvert dan juga seorang license trainer juga license promotor dari Stephen Family. Nah, hari ini Alma diamanahi juga sebagai seorang CEO dan juga founder di BU Training and Consulting. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman mau belajar gimana caranya untuk mempersiapkan diri, karena udah dites Stephen nih, gitu ya. Ingin belajar mempersiapkan diri dan juga mematangkan diri untuk nantinya bisa fight di dunia profesi, nanti langsung aja ke tempat saya, asik, di BU Training and Consulting. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Profesi yang gue banget. Wah, ini seperti judulnya nih. Judulnya saya taruh di pertanyaan yang kedua. Jeng jeng. Oke. Apakah profesiku sudah benar? Asik. Ini pertanyaannya pertanyaan yang klasik nih, Masya Allah ya. Izin Merdeka, nanti bahas si Bayu yang di grup. Anak IE tapi di bidang akuntansi. Sekarang si Bayu profesinya apa? Oke, si Bayu ya. Ntar ya, coba ya kita lihat ya. Oke, nanti kalau misalkan apa namanya diri teman-teman ada yang mau bertanya, silakan nanti boleh di up di kolom chat atau di kolom Q&A boleh ya, gitu. Takutnya apa namanya chat-chatan kita itu tenggelam. Oke, nah mulai ke pertanyaan pertama, apakah profesiku sudah benar? Nah, silakan kakak-kakak teman-teman sini siapa yang merasa bahwa pertanyaan-pertanyaan ini tuh kayak muncul di hidup Anda, asik. Kenapa kok jadi banyak muncul? Ya, hari ini kita akan menjawab apakah profesinya sudah benar atau belum gitu. Oke, oke, oke. Oh, di profesinya. Jeng jeng jeng. Sebentar, sebentar, sebentar ada ini. Oke. Nah, oke, apakah profesiku sudah benar? Ya, kali ini kita akan ngebahas terkait dengan profesinya dan ini menjadi persoalan atau pertanyaan dasar ya. Jadi bukan cuman yang udah bekerja aja atau yang udah dewasa atau yang udah biasa kerja aja. Ternyata buat anak-anak muda, kalangan yang fresh graduate itu juga mulai terasa gitu. Dan jangan sampai nanti anak-anak kita yang generasi-generasi yang selanjutnya, mungkin masih SMA atau masih SMP, juga mengalami profesi yang ternyata nggak nyaman buat dia. Nah, ini dia yang perlu kita jawab bersama. Izin, ini ada Kak Lia sharing sedikit. Izin, saya seorang ASN sudah 8 tahun kerja di kelurahan. Jenuh banget. Oke, mantapnya. Wah, ini luar biasa. Nanti kita bahas ya. Oke, ini seru nih. Jadi langsung by case. Diriku suka ngebahas sesuatu itu dari case by case ya. Jadi nanti kita langsung
Kalau misalkan ada yang mau ditanyain atau mau didiskusiin atau dikonsultasiin itu langsung aja tanya ya, sehingga nanti kita bisa sama-sama jadikan, studi dan juga bisa kita jadikan, pelajaran dan kita ambil hikmahnya. Karena tiap orang pasti akan punya cerita dan ceritanya itu pasti unik gitu loh. Yang siapa tahu mungkin bukan kita yang ceritanya sama, mungkin ada orang terdekat kita atau teman-teman kita atau bahkan keluarga kita yang bisa kita kasih saran yang serupa atau mirip-mirip, gitu. Nah, ada fakta sedikit teman-teman, ini waktu, eee, apa namanya ya, beberapa waktu yang lalu Jobstreet.com itu melakukan survei ke sekitar 17.000 koresponden, ya pada bulan Oktober tentang kepuasan karyawan terhadap pekerjaan. Nah, dari hasil survei tersebut menunjukkan bahwa setidaknya 73% karyawan itu merasa tidak puas, ya kan? Merasa tidak puas dengan pekerjaan yang dikarenakan beberapa faktor, gitu. Jadi ada beberapa faktornya juga, termasuk kayak faktornya tadi, mungkin disebutin juga sama sama Kak Lia, mungkin karena kebosanan, mungkin karena, jenuh gitu loh, atau mungkin karena temennya, atau mungkin karena insentifnya, dan lain sebagainya. Jadi banyak banget ya. Nah, lanjut lagi. Dan ini Badan Pusat Statistik Nasional, dibaca aja ya, menunjukkan tingginya angka pengangguran yakni di Indonesia sekitar 7,2 juta jiwa. Ketidaksesuaian pekerjaan yang ada dengan latar belakang yang dimiliki pada akhirnya membuat 54% karyawan terpaksa bekerja tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. Ayo ngaku, siapa yang salah jurusan? Tanpa disadari, hal ini berdampak serius kepada penurunan produktivitas kerja hingga kecilnya jenjang karir. Dan ternyata faktanya teman-teman, 60% koresponden mengaku tidak memiliki jenjang karir di kantor. Mereka, padahal kan sebenarnya ketika kita bekerja, ketika kita apa ya, meniti karir, itu kita pengennya naik terus. Bener nggak? Sepakat nggak? Gitu loh, pengenan naik terus dan kita sampai nanti ke titik kesuksesan kita yang tertinggi. Tapi nyatanya teman-teman, hari ini banyak loh, mungkin kita juga termasuk gitu, adalah orang-orang yang ketika kita bekerja, bekerjanya bukan sesuai dengan latar belakang lagi. Akibatnya produktivitas menurun dan kalau misalkan produktivitas menurun, itu pasti nanti ada kaitannya. Dengan apa? Dengan kita tidak senang, kita merasa bosan, kita merasa jenuh, atau kita tidak mindful lah, tidak apa namanya tuh, Eee, me ada jiwa ya, menjiwai pekerjaan-pekerjaan kita, gitu. Yang nanti imbasnya masuk kepada profesi kita, gitu. Oke, sampai saat ini di sini teman-teman sudah berprofesi semua? Wah, sudah Kak, ada yang mahasiswa? Oh iya, bener ya, mahasiswa juga termasuk, profesi ya? Tadi saya dengar juga ada yang dosen, wah masya Allah ya. Ada tadi Kak Lia sharing sedikit tentang ASN. Nah, apalagi sekarang jadi IRT, IRT juga profesi teman-teman, IRT juga profesi. Kalau di Steven kita, apa namanya, bilangnya jangan IRT ya, gitu loh. Ih, rukun tetangga ya, bukan gitu ya? Ada yang tahu kalau di Steven kita manggilnya apa? Wah, ini biasanya teman-teman penggiat Steven yang udah lama nih, asik. Mas Dika profesinya apa dong? Wih, manggilnya Mas Dika entar diomelin loh. Diriku adalah seorang entrepreneur. Wah, aku punya bintang terang namanya tuh actionpreneur. Bismillah ya. Sebagai seorang sensing introvert yang tergerak untuk melakukan banyak ekspansi bisnis. Wes. Dan insya Allah juga harapannya ikutan untuk waktu. Bersama ya. Oke, wah langsung dijawab sama Om Henry. Bener, suri rumah. Wow, jadi suri rumah itu juga termasuk profesi ya. Jadi ketika bunda-bunda khususnya jangan minder gitu loh. Profesinya apa? IRT gitu. Oh jangan gitu loh. Profesinya apa? Suri rumah. Suri rumah mau tau nggak Pak? Permaisuri rumah. Masya Allah. Kenapa? Karena memang nantinya akan menjadi permaisuri surganya. Oke, aku keep dulu ya. Nanti pertanyaan kita bahas di sesi tanya jawab. Aku coba running agak cepat buat di materi. Jadi gini teman-teman, dalam menanggapi profesi,
kita harus sadari sama-sama ya bahwa profesi dan pekerjaan itu beda, gitu loh. Makanya kalau ditanya kerjanya apa? Kerjanya jadi ibu rumah tangga. Nah, itu beda, gitu loh. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Kerjanya apa? Kerjanya jadi guru, gitu loh. Nah, kerjanya apa? Kerjanya jadi tukang kayu. Wow, beda. Gitu. Kenapa kok beda? Karena gini teman-teman. Pada dasarnya profesi itu adalah yang kita jiwai gitu loh. Yang ada lonjakan apa ya? Yang ada yang akan kita dapatkan gitu loh. Dapatkan di sini bukan cuman cuannya aja atau uangnya aja. Tapi di sana kita dapatkan kenyamanan, di sana kita dapatkan aktualisasi diri, di sana kita dapatkan apa ya? eh hype-nya diri kita atau semangatnya diri kita, itu baru yang dinamakan profesi, gitu loh. Tapi kalau pekerjaan, gitu loh. Pekerjaan itu kan bahasa Inggrisnya kan job, gitu. Nah, ini adalah task kita atau tugas-tugas kita, gitu. Ketika tugas kita sudah selesai, berarti pekerjaan kita sudah selesai. Kayak contoh misal guru, gitu. Guru, emang tugasnya guru apa? Mengajar. Iya, emang kerjaannya mengajar doang kan enggak, gitu loh. Ada bikin RPP, gitu loh. Ada nanganin kasus anak kalau misalkan gurunya guru BK gitu. Terus juga ada apa namanya? Menilai, terus ngisi rapot, terus juga harus berhadapan sama apa namanya? Dinas pendidikan dan lain sebagainya. Itu pekerjaannya. Tapi profesinya sebagai apa? Guru, gitu loh. Jadi beda ya. Jadi kita bedain sama-sama di sini. Jadi kalau misalkan ada yang masih bilang, "Profesinya apa?" Nah, harus dijawab, jangan profesinya karyawan. Nah, beda. Nanti kita pertajam lagi ya, terkait dengan si profesi ini juga. Nah, aku pengen teman-teman yang hadir pada hari ini, khususnya ada 25 orang ya, 25 orang yang hadir saat ini, satu visi gitu loh. Satu visinya maksudnya gimana gini, kita sama-sama mengindikasikan bahwa profesi itu adalah, apa namanya, sesuatu hal yang kita gigit kuat-kuat hingga nanti kita mati. Kenapa kok harus digigit kuat-kuat hingga mati? Karena sesungguhnya profesi itu adalah cara untuk kita berkontribusi sampai nanti kita wafat, gitu loh, sampai kita meninggal. Maka sejatinya profesi ini harusnya yang menjadi apa ya, amalan terbesarnya kita ketika berada di dunia. Ini berlaku pada semua agama ya. Jadi ketika kita berprofesi harusnya kita jadi maksimal karena memang ini adalah amalan kita di dunia yang nanti akan menjadi bekal kita untuk di alam sana. Gitu. Oke, tentang profesi ini dijelaskan kembali, silakan nanti boleh dicatat atau boleh dibikin apa namanya rangkuman juga. Gitu. Ada challenge juga kalau nggak salah ya, kalau misalkan bisa bikin rangkuman story Instagram gitu ya. Nanti tinggal mention aja di Steven Family sama Instagram saya. Nanti bisa dapat ada hadiah-hadiah menariknya sih. Nah ini teman-teman ya tentang profesi. Profesi adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan sebagai sarana hidup untuk mencari nafkah hidup sekaligus sarana untuk mengabdi kepada kepentingan orang lain, orang banyak, dan juga ya, memerlukan keahlian, keterampilan, profesionalisme, dan juga tanggung jawab. Ini menurut Napsiyah S di tahun 2003. Nama IG kakak apa ya? Nama IG saya itu ada @ayembosdika. Nah, di sini memang menurut penelitiannya berdasarkan Nafsiyah S 2003, ini kan ada namanya mencari nafkah hidup ya. Tapi ternyata teman-teman bahwa nafkah hidup itu nggak soal cuman uang aja ya, gitu loh. Karena kalau misalkan nafkah hidupnya adalah soal uang, berarti ada profesi-profesi yang gajinya nggak seberapa atau juga apa namanya bahkan nggak digaji. Contoh misal menjadi seorang suri rumah tadi kan nggak tahu gajinya dari siapa, siapa yang bayar kan gitu. Nah, nafkah hidupnya nggak cuman terkait dengan, nominal uang, tapi juga ada kecintaan yang besar di sana, gitu loh. Maka ketika kita berprofesi, harusnya kita, meletakkan cinta kita yang sangat besar, sehingga kita jadi fokus, sehingga kita jadi maksimal dan kita jadi totalitas ketika kita mengerjakan hal tersebut. Sama kayak kita lagi, apa ya istilahnya ya, kita lagi ngejar passion kita di situ.
Makanya enak banget kalau misalkan satu passion dengan profesinya gitu. Nah, gimana? Aku langsung ya. Gimana caranya? Karena kita udah tahu terkait dengan si profesi dan pekerjaan ini bedanya apa, langsung aja masuk ke how to. How to-nya. Gimana caranya buat cari profesi yang gue banget? Karena kan tadi di awal kok banyak yang apa namanya di grup bilang profesinya seperti ini. Gimana caranya buat kita tetap bisa kalau nggak salah tadi ada juga yang konsul terkait dengan dia seorang business owner, tapi dia kebingungan harus mencari karyawannya. Karyawannya seperti apa? Apakah intuiting yang apa notabene kreatif tapi gampang bosen? Apakah seorang sensing yang memang dia itu tekun banget, cuman ada peluang dia seperti kutu loncat atau yang lainnya gitu. Nanti sama-sama kita bahas ya. Nah, cara taunya gimana? Cara taunya adalah dengan kita mengetahui sebenarnya ya kepribadian, kepribadian alias personality masing-masing. Yang mana personality ini, teman-teman, banyak banget caranya ya. Banyak banget caranya, gitu. Nah, sebelum aku masuk ke Steven, jadi kalau misalkan nanti teman-teman, apakah Kak ini terbatas untuk Steven aja gitu loh. Sebenarnya bener-bener nggak terbatas. Kenapa kita merekomendasikan Steven? Kenapa saya sendiri pribadi makainya Steven? Karena memang secara real gitu ya di lapangan itu wah Masya Allah bener-bener kayak terrealisasi. Tapi kalau misalkan teman-teman yang baru join nih misal, apa sih Kak Steven Steven ini? Terus misalkan Steven itu kan harus tes dulu dong, terus juga makan biaya. Ya sudah, kalau emang belum ada kesempatan atau belum bisa nabung, ya udah pakai yang ada. Jadi ada dua cara, ada cara tradisional dan juga cara modern. Cara tradisional atau saya bilangnya suka bilang cara konvensional itu kayak kita kenalan, itu kayak kita muhasabah gitu. Itu cara-cara konvensional tuh. Tapi ada juga cara modern. Cara modernnya itu adalah dengan assessment, gitu loh. Assessment diri, gitu loh. Ada yang menggunakan psikometrik metodenya, ada yang menggunakan metodenya biometrik namanya. Nah, biometrik ini akan ngecek biometrik ya. Biometrik ini akan ngecek dari mulai genetiknya, gitu loh. Jadi genetiknya alias aslinya diri kita itu kayak apa? Kak, kalau misalkan nanti genetiknya nggak sesuai sama yang realnya gimana? Nah, berarti di situ ada pertanyaan tuh, kenapa bisa seperti itu? Gitu. Nah, ketika itu nanti teman-teman, misal setelah tes Steven, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Tanya promotornya. Promotornya jangan dibiarin nganggur. Jadi kalau misalkan udah tes Steven, langsung tanya promotornya. Kak, promotornya udah nggak jawab lagi atau enggak? Ya sudah, kalau misalkan emang beneran sudah dites Steven, langsung aja masuk ke komunitas kita di Steven Family Community dan juga Bio Community. Nanti sharing di situ. Ada saya juga dan juga ada teman-teman dari promotor Steven Family yang kece-kece juga. Gitu. Kita kembali ya. Nah, gini, mesin kecerdasannya, silakan teman-teman boleh ditulis juga ya, dikasih juga di apa namanya sebelah namanya, gitu loh. Misal diriku coba tambahin dulu ya. Rename, rename mana rename? Bisa rename sendiri ya. Biar nanti kalau misalkan apa namanya teman-temannya nanya itu bisa eh, ketahuan. Nah, oke nih kayak apa namanya di bawah namaku nih, Bos Dika, Ayam Bos Dika dan juga Sensing Introvert. Jadi biar kita sama-sama tahu dan sama-sama kenal. Dan buat teman-teman yang belum tahu ya, Steven ini sebenarnya apa? Steven ini sebenarnya adalah sebuah tools atau alat untuk mengenali karakter genetiknya kita. Berarti karakter yang emang sesungguhnya kita. Jadi yang perlu dipahamin ini adalah karakter genetik, karakter yang sesungguhnya diri kita. Kalau misalkan ternyata yang keluarnya atau yang realnya kita lihat ternyata nggak kayak gitu, berarti di situ ada pertanyaan, kenapa kok bisa kayak gitu? Contoh misal, sensing itu adalah orang-orang yang memorinya kuat dan juga rajin. Oke? Memorinya kuat dan juga rajin. Yes. Tapi tiba-tiba kita ngelihat kok ada anak sensing atau ada teman saya yang sensing kok kelihatannya nggak rajin gitu loh. Nah, berarti di situ ada pertanyaan. Kenapa? Gitu. Bisa dijawab sama Steven nggak? Bisa. Tapi nanti lebih spesifik lagi kita akan diskusi gitu loh, ngobrol. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Thinking dari kata think artinya berpikir adalah orang-orang yang dari bangun tidur lagi mau dari bangun tidur sampai mau tidur lagi kerjanya mikir. Makanya kekuatannya adalah analisanya.
pikirannya tuh analitis banget, bahkan sampai ke pikiran apa ya, pertanyaan-pertanyaan kritikal tuh dia pasti bisa, gitu. Dan juga orangnya pandai. Intuiting juga sama, intuition, dia tuh otak kanan ya, otak kanan bagian atas, adalah orang-orang yang kuat di intuisinya, alias kemampuan untuk melihat ke masa depannya, tapi bukan Canayang ya. Jadi si intuiting ini kalau misalkan dia ngelihat ke masa depan, itu berdasarkan wawasan dan juga, apa ya, konsep keilmuan yang dia kuasai, gitu loh. Makanya kalau misalkan intuiting suka baca buku atau dia suka belajar, mau itu lewat, tadi ya tulisan atau bahkan lihat video itu bagus banget. Biasanya ketika dia ngebayanginnya itu bukan cuman hal yang gak kelihatan gitu loh atau imajinasi banget, tapi bisa direalisasi, gitu. Berlanjut ke feeling, otak kanan bagian bawah adalah orang-orang yang kuat di feel-nya alias di perasaannya, adalah orang-orang yang sejatinya dia itu bisa untuk mengendalikan emosinya dan juga menjaga hubungan. Itu keren banget. Karena gini teman-teman, ketika orang itu ini pernah disebut di salah satu film, kekuatan terhebat di laut itu adalah menjadikan siapa saja menjadi teman. Wis. Menjadikan siapa saja menjadi teman, gitu loh. Nah, ini kemampuannya siapa? Salah satunya kemampuannya feeling, yakni tadi menjaga hubungan, meraih koneksi. Maka kalau misalkan kita jalan ke suatu tempat atau kita lagi berada di suatu daerah, tiba-tiba punya teman, enak nggak? Enak, gitu loh, enak. Nah, yang terakhir ada insting. Insting ini yang unik di Stephen karena baru di Stephen aja dijelaskan bahwa ada nih MK-nya namanya insting. Adalah orang-orang yang dominansinya itu ada di otak dan kemampuan utamanya apa? Serba bisa dan juga nalurinya itu luar biasa kuat. Makanya orang-orang insting ini kalau misalkan teman-teman penggiat Stephen itu sering dibilang dia tuh punya indera ketujuh. Jadi bukan keenam lagi ya. Indera ketujuh dia itu mampu untuk menangkap sinyal langit karena dari instingnya gitu. Jadi radarnya itu kuat banget gitu. Nah, hubungannya sama profesi apa? Jadi gini teman-teman, ketika kita udah tahu mesin kecerdasan kita alias dominansi otak yang kuatnya itu kita ada di mana, maka kita akan tahu profesi terbaiknya kita seperti apa. Bahkan contoh, sebagai seorang leader, gayanya pasti beda-beda. Saya pernah ketemu sama leader seorang sensing, gitu. Leadernya seorang sensing. Sensing itu kan dia lebih percaya sama matanya sendiri. Akhirnya seorang leader yang dia tuh tinggi, kalau nggak salah mungkin jabatannya direktur atau apa gitu di atasnya, owner bahkan. Tapi dia mau untuk turun ke bawah sampai ngelihat proses kerjanya itu seperti apa. Itu gaya-gayanya sensing tuh. Tapi saya pernah ketemu baru kemarin. Ini ownernya owner intuiting gitu loh, owner intuiting. Lebih suka di belakang layar, lebih suka kita ngedesain, ngekonsep gitu. Untuk masa depan perusahaan seperti apa. Lebih nyaman seperti itu gitu loh. Itu contohnya baru seorang leadernya. Makanya profesinya itu bisa macam-macam kayak gitu. Oke, kita masuk ya. Ini pertama ke plannya sensing. Nah, itu ada contoh-contohnya, ada Dewa Eka Prayoga, Arie Untung, ada Uma Marta Filzah, Ayu Azhari. Wow, mantap-mantap ya. Dia berada di limbik kiri, adalah orang-orang yang sense-nya itu kuat alias di penginderaan. Orang merupakan tipe kepribadian yang tubuhnya itu kuat, energinya besar, rajin terprogram sesuai jangkauan panca indera, menja inderanya, dan chemistry kuatnya pada hartanya gitu loh. Makanya orang-orang sensing adalah orang-orang yang pada dasarnya karena dia mainnya di penginderaan ya, adalah orang-orang yang eksekusinya mantap banget. Oke, sensing hadir, mantap. Dia yang sensing-sensing bisa berasa ya. Jadi kebetulan saya juga sensing, jadi kita satu clan. Wes. Jadi kalau misalkan nanti mau ditanya silakan nanti boleh ditanya. Ini contoh-contohnya. Nah, kalau misalkan profesi yang cocok buat si orang sensing ini apa sih? Pada dasarnya kalau misalkan teman-teman baca di sertifikatnya, itu udah tertulis ya lengkap banget. Dokter, bankir, sejarawan, administrator, yang pada dasarnya adalah pekerjaan-pekerjaan atau profesi yang di situ sudah jelas rules-nya alias SOP-nya gitu loh. Kerjanya berapa jam atau tugasnya apa dan dapat gajinya berapa gitu loh. Jadi akadnya clear. Dan biasanya ini kata kuncinya, action, SOP, rajin dan juga detail gitu loh. Orang-orang sensing akan lebih suka
untuk mengerjakan sesuatu atau profesinya itu, apa ya, monoton, it's okay, gitu loh, tapi jelas. Monoton, it's okay, tapi jelas. Yang penting monotonnya menghasilkan. Biasanya, bener nggak nih? Valid nggak nih? Saya bilang gini, orang-orang sensing biasanya betah ketika, berada di kantor kalau gajinya itu cukup. Dan ketika gajinya itu nggak cukup, mulai tuh banyak. Wah, banyak apa? Banyak kayak omongan-omongan. Ya kan kalau misalkan teman-teman sensing boleh apa namanya ikutan berpendapat juga ya. Nah, real kayak gitu. Kenapa? Kan tadi chemistry-nya harta dan harta itu bukan cuman soal uang aja, tapi lebih juga ke arah fasilitas gitu. Fasilitas yang didapat itu seperti apa gitu. Nah, setelah sensing kita akan coba lanjut ke thinking. Thinking itu dari kata think tadi ya, artinya berpikir adalah orang-orang yang kuat di berpikir. Salah satunya ownernya Stephen Family, Solver Richard, itu juga thinking. Wih. Terus ada juga klaim-klaim thinking yang lain, ada Dr. Aisyah Dahlan yang kita sering dengar kajiannya ya. Ada Raffi Ahmad yang kita sering nonton juga. Ada Ria Ricis bahkan ya. Jadi teman-teman thinking ini juga perlu berbangga diri karena banyak klaim-klaim thinking yang luar biasa fenomenal juga. Wes. Merupakan tipe kepribadian yang selalu berpikir logis, fokus, jeli, melihat kesalahan, kritikal, dan juga objektif. Kata kuncinya seperti yang ada di sertifikat, menalar, pulang, mandiri, mendalam, atau juga meluas. Chemistry-nya secara umum adalah ngeklik secara alami dengan taktanya. Gitu loh. Yang dicari orang thinking itu bukan hartanya, tapi lebih ke arah tahta. Artinya apa? Kekuasaan. Jadi orang-orang thinking ini salah satu rekomendasi profesinya ya. Sebenarnya profesi dimanapun it's okay, yang penting ada apa, ada jenjang karirnya, gitu. Dan biasanya orang-orang thinking ketika dia terjun ke suatu profesi, dia akan pertama kali menyusun sistemnya, gitu. Itu dia akan mempelajari sistem di tempat itu tuh seperti apa. Kenapa? Karena memang orang-orang thinking adalah orang-orang yang sistematis, gitu loh. Makanya kata kuncinya ini, SOP, data, logis, bahkan sampai ke expert. Expert berarti dia sudah mencapai titik tertinggi dalam karirnya. Berarti dalam sebuah profesi di lingkup pekerjaan tersebut itu harus jelas gitu loh. Ada kenaikan jenjangnya gitu loh. Kenaikan karirnya, ada promosi, ada reward, gift dan juga punishment. Itu benar-benar clear. Buat siapa? Buat thinking. Kalau sensing biasanya bukan ke arah apa ya, kuasanya atau naik jabatannya, tapi lebih ke arah naik uangnya. Itu yang secara logis untuk ngebedain ya, gitu. Terus ada juga intuiting. Weh, ini klaim-klaim intuiting nih seru-seru nih ya. Ada Muhammad Alvin Faiz, ada Cak Lontong, ada Kak Shirley, ada Hamidah Rahmayanti, ada Denny Cagur juga. Kalau misalkan apa namanya di kalangan cendekiawan itu ada Dr. Indrawan Nugroho juga gitu loh. Jadi luar biasa banget intuiting ini. Intuiting dari kata intuitif, intuition, intuisi untuk melihat ke masa depan. Merupakan tipe kepribadian yang berkelas biasanya, jangkanya panjang, intuisinya kuat, indera keenam, out of the box, kreatif dan juga solutif. Yang kata kuncinya bisa sama-sama kita baca di sertifikat juga ya. Nah, chemistry-nya orang intuiting itu bukan tahta lagi, tapi lebih ke arah apa? Kata-kata ini maksudnya ngarahnya kemana sih? Kata-kata, gagasan, konsep, ide, cita-cita, harapan, wah semuanya. Gitu loh. Kenapa? Karena emang orang-orang intuiting mengincar impiannya supaya bisa terwujud. Gitu. Biasanya orang-orang intuiting ini yang ngebuat dia nggak betah di suatu profesi atau satu pekerjaan tertentu, itu adalah ketika dia tidak diberikan sebuah kebebasan. Gitu. Jadi ketika intuiting ini tidak diberikan kebebasan atau pekerjaannya itu menuntut dia melakukan hal yang sama terus-menerus tanpa adanya inovasi, maka itu yang akan membuat si intuiting pada akhirnya jenuh dan juga tidak produktif dalam pekerjaan. Bos, terus kalau misalkan si intuiting ini profesi terbaiknya apa? Oke, kita lihat ya. Jadi profesinya si intuiting itu pada dasarnya adalah bidang-bidang yang mengutamakan yang namanya kreativitas tanpa batas, arts masa depan.
Jadi mainnya tuh lebih banget diarah ke masa depannya, gitu. Kalau misalkan terkekang gitu loh, misalkan dia cuma jadi karyawan dan karyawannya di bagian operasional gitu, pasti deh dia akan merasa pertama kali ya, mungkin sampai saat ini kayak berat, semuanya diatur, SOP, padahal dia pengennya bebas, mungkin pengennya ke kantor, gayanya itu, bajunya itu baju bebas gitu. Baru tuh intuiting mulai bisa nyaman ya. Gitu. Tapi salah nggak sih kita berprofesi itu kan sayang misal udah terlanjur kita udah berpengalaman mungkin udah 2 tahun atau 5 tahun di profesi itu. Apakah harus dilepas begitu saja? Nanti ya bahasannya apa namanya terkait dengan tobat profesi itu kita akan bahas setelah ini. Gitu. Terus berlanjut ke feeling nih. Wah, ini sama seperti Bunda Rinda. Nah, wah, feeling-feeling. Mana nih feeling-feeling teman-teman feeling? Wah, luar biasa ya. Ternyata Ayah Farid Poniman, wah, foundernya Steven, wah, ada seorang feeling teman, feeling. Ada Buya Yahya, ada Ustazah Oki, ada Helvitiana Rosa, juga terkenal tulisannya juga film-filmnya ya. Gitu. Dan memang luar biasanya bakatnya si feeling ini, ketika dia berprofesinya itu dengan hati. Gitu. Kenapa kok berprofesi dengan hati? Maksudnya kayak gimana? Artinya dia sangat-sangat menjiwai profesinya. Jadi sangat-sangat memilih profesi dengan hatinya. Bahkan kalau misalkan teman-teman feeling ini biasanya, ketika dia tidak nyaman di suatu pekerjaan atau profesinya, pasti itu jadi banyak keluhan dan jadi apa ya dasar yang mengekang mereka untuk produktif bekerja. Kayak gitu. Nah, ini merupakan tipe kepribadian yang peka, berperasaan, lembut, piawai dalam berkomunikasi, hangat, berkarisma, dan juga mengutamakan rasa. Kayak gitu. Kata kuncinya sama kayak di sertifikat, merasakan pernafasan, memimpin, dicintai, dan juga mencintai. Chemistry-nya ini yang beda daripada yang lain, yakni apa? Cinta. Makanya orang-orang feeling, wah bahkan gini ya, kalau misal pekerjaannya itu relatif nggak mudah, Nah, gajinya pun juga mungkin pas-pas aja, cukup-cukup aja. Tapi lingkungannya itu dia apa ya, merasa nyaman, seneng gitu loh karena orang-orangnya atau karena adatnya, karena kebiasaannya, dia pasti akan setia, cenderung setia di situ. Gitu. Itu orang-orang feeling. Nah, kita lanjut. Ini profesinya. Biasanya orang-orang feeling cenderung suka untuk berprofesi atau berkarir di bidang yang ada manusianya. Oke? Bener, Bunda Rinda? Yang ada manusianya. Kenapa kok ada manusianya? Karena manusia enak bisa diajak ngobrol. Gitu loh. Ketemu orang, penuh cinta, penuh kehangatan, kita bisa saling berbagi, saling ngebantu, gitu. Bahkan saling apresiasi. Mantap. Apa itu buat apa namanya ke feeling. Saya punya teman waktu itu sama mungkin seperti Bunda Rinda nih, FI, feeling introvert. Beliau lulusan dari statistika. Wih, feeling masuk statistika gimana tuh rasanya tuh? Terus alhamdulillah beliau tetap struggle menggunakan secara tidak langsung ya, karena waktu itu belum dikasih ya, menggunakan saran-sarannya Steven. Jadi dengan cara cari temen gitu. Terus juga banyak diskusi, banyak sharing. Akhirnya beliau lulusnya jadi data scientist. Wow, data science. Data science di satu perusahaan. Nah, kita biasanya cerita-cerita tuh. Jadi ketika beliau tuh kerja di depan laptopnya, oh itu pusing banget. Pusing banget. Bikin data, bikin apa namanya, presentasi datanya. Gitu. Tapi ketika dia masuk ke ranah presentasi, dia ngepresent apa namanya hasil dari pekerjaannya dia, wah itu luar biasa, keluar banget feelingnya, bener. Keluar banget feelingnya. Jadi kembali lagi, pasti nanti kembali lagi ke dia nih. Yang terakhir, ini ada insting, gitu. Insting ini belum di ini ya, otaknya otak tengah ya, merangkai refleks berkorban dan juga otomatis. Chemistry-nya adalah bahagia. Chemistry-nya itu bahagia. Dan juga banyak banget teman-teman dan juga artis-artis yang udah ditesifin hasilnya insting juga ya teman-teman ya. Oke. Nah, kalau misalkan insting ini
kerjaannya yang paling cocok tuh apa? Pada dasarnya gini teman-teman, ini juga buat teman-teman insting ya. Teman-teman insting itu adalah orang yang dikaruniai kekuatan. Kekuatannya itu adalah keserbabisaannya. Jadi emang serba bisa banget. Nah, pilih profesi biasanya orang-orang insting yang dia itu nyamannya gini ya, tidak berada di pucuk pimpinan karena nanti tekanannya jadi tinggi. Mungkin jadi wakil aja udah cukup, tapi gajinya memadai. Kenapa kok saya bilang gajinya memadai? Karena orang-orang insting pada dasarnya yang diincar itu adalah kebahagiaan. Bahagia ketika dia berperan, bahagia ketika dia bisa apa namanya membantu orang lain gitu. Bahagia ketika dia bisa mohon maaf ya, kepake gitu loh. Kepake apanya? Kepake kekuatannya, kepake kepintarannya, kepake kreativitasnya yang kan serba bisa itu sehingga dia mampu untuk bermanfaat buat orang lain gitu. Makanya gajinya harus aman. Biasanya ke situ. Nah, ini kata kuncinya bermanfaat, memiliki peran, tujuan besar sampai ke bahagia. Kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan nggak sesuai sama rekomendasi gimana? Kan gitu tujuannya. Pertanyaannya kan seperti ini. Jadi kalau misalkan nanti nggak sesuai sama apa namanya rekomendasi, silakan nanti boleh sama-sama ya. Kita pahami dulu minat dan kemampuan diri. Seperti apa. Habis itu introspeksi dulu kita. Tanya ke dalam diri, gitu. Tanya ke dalam diri kita. Kita tuh pengennya kayak gimana? Kita punyanya modalnya kayak gimana? Kita udah punya apa aja dan apa sih pilihan terbaiknya? Habis itu baru nanti kita sesuaikan dengan apa goals-nya kita. Karena yang tadi saya bilang di awal ya teman-teman ya, ketika kita berprofesi, sesungguhnya kita sedang apa? Sedang mengumpulkan bekal. Buat kapan? Buat nanti dibawa ke. Makanya kita harus tahu dulu nih, sesuaikan dulu nih tujuan kita. Tujuannya itu nanti di surga. Surganya itu surga tingkat keberapa? Dan juga surganya itu masuk dari pintu yang apa? Karena kan pintu surga banyak banget ya teman-teman ya. Gitu loh. Ada pintu sedekah, ada pintu membantu orang tua, ada pintu bermanfaat buat orang lain. Nah, kita mau di pintu yang mana? Habis itu nanti terakhir tinggal konsultasi, gitu loh. Konsultasi dengan ahlinya. Gitu. Ada teman-teman udah di tes TV, nanti boleh konsultasi dengan promotor Steven, dengan trainer Steven, atau bahkan kalau perlu nanti langsung ketemu sama solver Steven. Supaya apa? Supaya nanti makin tajam dan akan ketemu social roles-nya. Gitu loh. Istilahnya kalau sudah workshop Steven level 2 harusnya tahu ya. Akan ketemu social roles-nya atau panggilan sosialnya. Panggilan jiwa yang nantinya akan berkontribusi buat orang-orang itu. Itu seperti apa? Gitu. Nah, ini anjuran dari Steven, teman-teman. Berinvestasilah pada kelebihan Anda dan biarkan kelemahan Anda dan juga tertutup. Temukan karpet merah kesuksesan hidup Anda mulai dari sekarang. Dan aku mau ngasih tahu nanti sebelum ditutup buat sesi materinya teman-teman. Kalau teman-teman mau mempelajari lebih lanjut terkait dengan profesi, hari Minggu nanti ya, hari Minggu nanti tuh akan kita adakan workshop Steven tematik profesi. Workshop Steven, hari Minggu ya, bener. Workshop Steven tematik profesi. Gitu loh. Insya Allah nanti akan sharing-sharing dengan Om Henry. Om Henry ini kebetulan 20 tahun, 30 tahun itu berprofesi sebagai seorang HR, maka beliau tuh sangat-sangat berpengalaman dengan objektivitasnya ya. Jadi silakan nanti kalau misalkan teman-teman tertarik bisa ikutan. Dan bagi teman-teman yang masih mempersiapkan karirnya, mempersiapkan profesinya nanti di masa depan itu seperti apa, silakan nanti boleh datang ke tempatku di Bio Training and Consulting. Langsung aja nanti boleh datang ke websitenya biopersonality.com. Di situ diriku juga lagi ngadain program mentorship. Gitu. Silakan nanti teman-teman ikutan biar teman-teman tahu gimana caranya buat nge-manage diri supaya bisa struggle di pekerjaannya masing-masing. Kayak gitu. Ingat teman-teman, investasi pada kelebihan ya, jangan sama kelemahan. Kita jangan fokus untuk nutupin kelemahan karena percuma, bener deh. Cuma kayak